Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wina Sylvia dengan NIM 12110122336, mahasiswi jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fantasi. A. Pengertian fantasi. Fantasi adalah hal yang berhubungan dengan khayalan atau dengan sesuatu yang tidak benar-benar ada dan hanya ada dalam benak atau pikiran saja. Dengan kata lain, fantasi adalah imajinasi. B. Jenis-jenis fantasi. 1. Fantasi disadari adalah fantasi yang terjadinya disadari oleh individu. Misalnya, seseorang yang berimajinasi tentang suatu kejadian untuk novelnya. 2. Fantasi yang tidak disadari adalah fantasi yang terjadinya tanpa disadari atau disengaja. Fantasi semacam ini terjadi pada anak-anak yang kadang-kadang dapat menimbulkan dusta semu pada anak. 3. Fantasi aktif adalah fantasi yang terjadinya melibatkan secara aktif gejala-gejala jiwa seperti kemauan, pikiran, perasaan, dan lain-lain. 4. Fantasi pasif adalah fantasi yang terjadinya tidak melibatkan gejala-gejala jiwa secara pasif. Pada fantasi pasif, seolah-olah kesadaran dibiarkan untuk tempat bermainnya daya fantasi. 5. Fantasi mencipta adalah fantasi yang mampu menciptakan karya kreatif. Misalnya, seorang ahli mode pakaian menciptakan model pakaian atas dasar imajinasinya, atau seorang pelukis menciptakan lukisan atas dasar imajinasinya. 6. Fantasi tuntunan adalah fantasi yang terjadinya di bawah tuntunan sesuatu. Misalnya, seseorang yang melihat film. Orang ini dapat mengikuti apa yang dilihatnya dan dapat berfantasi tentang keadaan atau tempat-tempat lain dengan perantaraan film itu. Sehingga dengan demikian fantasinya dituntun oleh film tersebut. Demikian pula jika orang berfantasi karena mendengarkan sesuatu cerita, membaca suatu cerita, dan sebagainya. Dilihat dari caranya orang berfantasi, fantasi dapat dibedakan atas A. Fantasi yang mengabstraksi, yaitu cara seorang berfantasi dengan mengabstraksikan beberapa bagian sehingga ada bagian-bagian yang dihilangkan. Misalnya, anak yang belum pernah melihat gurun pasir, maka untuk menjelaskannya dipakailah bayangan hasil persepsi, yaitu lapangan. Bayangan lapangan dipakai sebagai loncatan untuk menjelaskan gurun pasir tersebut. Dalam anak berfantasi, gurun pasir itu banyak bagian-bagian lapangan yang diabstraksikan. Dalam berfantasi, gurun pasir dibayangkan seperti lapangan, tetapi tanpa pohon-pohon di sekitarnya, dan tanahnya itu pasir semua, bukan rumput. B. Fantasi yang mendeterminasi, yaitu cara orang berfantasi dengan
mengombinasikan terlebih dahulu. Misalnya, anak belum pernah melihat harimau, tetapi yang telah mereka lihat adalah kucing. Maka, kucing digunakan sebagai bahan untuk memberikan pengertian tentang harimau. Dalam berfantasi harimau, dalam bayangannya seperti kucing, tetapi bentuknya besar. C. Fantasi yang mengombinasi adalah orang berfantasi dengan cara mengombinasikan pengertian-pengertian atau bayangan-bayangan yang ada pada individu yang bersangkutan. Misalnya, berfantasi tentang ikan duyung, yaitu kepalanya seorang wanita tetapi badannya badan ikan. Jadi, adanya kombinasi kepala manusia dengan badan ikan. Fantasi yang mengombinasi inilah yang banyak digunakan orang. Misalnya, membuat rumah dengan mengombinasikan model Eropa dengan atap Minangkabau. C. Kegunaan fantasi. 1. Dengan fantasi kita dapat memahami atau mengerti sesama manusia. 2. Dengan fantasi kita dapat memahami dan menghargai kultur orang lain. 3. Dengan fantasi orang keluar dari ruang dan waktu, sehingga dengan demikian kita dapat memahami hal-hal yang ada dan terjadi di tempat lain dan di waktu lain. Kita dapat mengambil intinya, misalnya dalam mempelajari ilmu sejarah. 4. Fantasi dapat melepaskan diri dari kesukaran, kegagalan, dan kesan-kesan yang buruk. 5. Fantasi memungkinkan seseorang untuk dapat membuat perencanaan untuk dilaksanakan di masa datang. D. Bahaya fantasi. 1. Jika seseorang sering dan berlebih-lebihan pergi ke dunia fantasi yang indah, karena tak tahan menghadapi kesulitan hidup, orang itu akan putus asa karena kecewa pada waktu ia kembali ke dunianya yang sebenarnya. 2. Dengan fantasi, orang mudah sekali berdusta karena ia dikuasai oleh fantasinya. 3. Dalam merencanakan hidup di hari nanti, mudah sekali orang tergelincir ke rencana yang berlebih-lebihan, sehingga besar pasak daripada tiangnya. 4. Fantasi yang tanpa terpimpin dan penjagaan akan mudah sekali menjadi fantasi yang jauh dan liar. E. Faktor-faktor yang mempengaruhi fantasi. 1. Kurang adanya penggunaan waktu kosong. 2. Adanya harapan-harapan atau cita-cita yang tinggi. 3. Adanya kesulitan pemecahan masalah. 4. Adanya kelemahan pribadi. 5. Adanya perasaan pesimis terhadap masa depan. F. Tes fantasi. Ada berbagai macam tes yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan individu dalam berfantasi. Macam-macam tes itu adalah 1. Tes TAT, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar. Dan tes T disuruh bercerita tentang gambar itu. 2. Tes kemustahilan, yaitu tes yang berbentuk gambar-gambar atau cerita-cerita yang mustahil terjadi. Dan tes T disuruh mencari kemustahilannya itu. 3. Heilbronner-Wiersma test, yaitu tes yang berwujud suatu seri gambar yang makin lama makin sempurna. 4. Tes Rorschach, yaitu tes yang berwujud gambar-gambar dan tes T diminta untuk menginterpretasikan gambar tersebut. G.
Cara menghilangkan kebiasaan menghayal. 1. Coba analisa kebiasaan melamun kamu. Menganalisa kebiasaan melamun akan membantu kita mengetahui penyebab serta solusinya. Nah, hal yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasikan apa jenis fantasi yang muncul dalam pikiran. Mungkin khayalan-khayalan ini akan muncul dalam bentuk yang acak, tetapi percayalah, di dalam khayalan itu ada jawaban yang kamu cari. 2. Tuangkan khayalan itu dalam tulisan. Biasanya, seseorang akan menyadari bahwa ia sedang melamun setelah beberapa menit. Semisal, ketika orang lain sedang berbicara dan tiba-tiba kamu kehilangan fokus saat mendengarkannya, lalu masuk ke dalam lamunan. Nah, setelah sadar bahwa kamu sedang melamun, buatlah daftar dari khayalan-khayalan yang muncul. Catatlah semuanya, mulai dari jam berapa, situasi seperti apa, dan khayalan apa. Cara ini akan membantu kita memahami pola yang bermain di dalam pikiran kita sendiri. Dan setelahnya, ini juga akan membantu kita untuk mengamati apa yang muncul dalam fantasi kita melamun. Sementara menuangkan khayalan yang muncul ke dalam tulisan dapat membantu kita untuk mengelola emosi dengan baik serta menambah kreativitas. 3. Mulai pertimbangkan dampak positif dan negatifnya. Sebab faktanya ketika kita menghayal, maka setelahnya akan muncul suatu perasaan, dan sadarilah perasaan itu apabila positif atau negatif, sehingga kamu mengetahui dampaknya. Tanyakan pada diri sendiri, apakah lamunan itu membantumu menjadi lebih kreatif atau justru membuatmu menjadi tidak percaya diri? 4. Tingkatkan kesadaran dengan teknik meditasi, beribadah, dan menjalankan teknik mindfulness. Ada juga beberapa teknik sederhana dalam meningkatkan kesadaran yang bisa kamu lakukan sambil beraktivitas. Misalnya, katakanlah kamu menyukai buah apel. Orang yang menyukai buah apel biasanya akan menikmati dengan segenap hati ketika memakannya. Bahkan mungkin akan memperhatikan warna, bentuk, hingga baunya. Begitu juga dengan orang yang menyukai game online. Pikiran mereka akan fokus di sana dengan kesadaran penuh dalam memperhatikan permainannya. Inilah cara sederhana yang bisa membantu kita untuk tidak mempertahankan kebiasaan menghayal lagi. 5. Tempatkan dirimu di sini, di masa sekarang ini. Mindfulness membantumu tetap fokus. Menurut penelitian, 95% aktivitas kita sehari-hari dilakukan dalam ketidaksadaran. Dalam banyak hal, kita bergerak secara otomatis, layaknya sebuah autopilot. Semisal, ketika bangun tidur, kita langsung memikirkan masalah hidup, lalu mengecek notifikasi di sosial media atau pesan masuk. Beberapa saat kemudian bergerak dari kasur menuju kamar mandi dan seterusnya. Kita seperti robot yang sudah diprogram untuk menjalankan semua aktivitas ini dalam kehidupan sehari-hari. Dan ironisnya, alam bawah sadar kita tidak selalu mengarahkan pada sesuatu yang positif. Maka, untuk menghindari hal-hal negatif seperti menunda, menghayal, atau melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat, kita perlu menempatkan diri di masa sekarang ini. Demikian pembahasan fantasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.